Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya Bapak Ibu, sambil ini baru ada 6 yang masuk, sambil kita tunggu teman-teman yang lain untuk hadir biar prosesnya nanti biar saya tidak perlu mengulangi lagi materi yang saya mau sampaikan untuk saat ini. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Masa akses internet mau iki wis tak josno 40% kok. Jadi akses internet ya. Jadi, Bersabar ya Bapak Ibu, kita mulai jam 15.15. Ini baru jam 15.13 sambil nunggu yang lain hadir. Nanti Bapak Ibu kalau tidak bisa hadir pun hasil rekaman Vicon hari ini akan muncul di Teams Bapak Ibu. Saat ini saya sudah melakukan proses record. Kan juga ketok yo. Tidak usah delok videonya. Kita on kan. Oke, so partisipan yo. Kayak sing masuk bisa. Kayak Zoom mirip saja nih. Kamera ikut ya. Di chat tadi aku. Kayak bukan Zoom, ini Teams. Mirip Zoom maksudnya. Ini cocobaan ini aku ngomong. Tak ada suara koneksi ya. Dismiss saya. Iki tak gede no, saya absen guru. Bunyi. Koneksi di home sudah koneksi di home sudah jos kenceng di home. apa ya? Terus keluar dulu. Coba betul ya laptop itu foto enggak? So ya apa ulangi mana? Oh pakai ini ya? Join mana bisa? Record saya record.
Atau sendiri dan Bapak Ibu sendiri. Oh, bisa di recording di atas. Enggak, coba aku pakai HP, coba yuk HP. Iya. Oh, iya. Kenapa? Oh, mau iya. Di chat ya, Sese. Di chat ya. Oh, Oke, Bapak Ibu, kita mulai nggih. iki di HP yang bisa. Iya, kok iki. Sudah jam lalu. Halo, Pak. Nggih, monggo. Suara saya Kalau dari kedengaran, Bu? saya kalau dari handphone, smartphone bisa terdengar suaranya, tapi di laptop tidak. Padahal volume udah saya on kan. Kemungkinan drivernya yang nggak support kelihatannya, Bu. Driver Drivernya nggak angkatnya yang kelihatannya. Kemungkinan error ya, antaranya apa? Kadang ada beberapa yang nggak support, kemungkinan driver soundnya itu kemungkinan ada banyak sebab sih. Kemudian di handphone ini juga suaranya agak besar loh, agak kecil banget. Padahal sudah saya sampai 100%. Kecil. Iya, di handphone juga kecil sekali. Terus suara saya sudah lebih keras. Halo. Coba Pak Ahmadi. Ya, suara saya sudah jelas. Masih kecil, kalau mungkin pakai earphone mungkin bisa lebih fokus kali. Hari ini sebentar, saya cek mic saya ya. Apa karena mic saya ini? Terus, gimana? Suara saya sudah bisa dengar? Ya, tapi tidak standar seperti kalau kita pakai Zoom gitu. Masih kecil. Ya, di bawahnya lah. Tes. Langsung saja ya, saya mulai. Bapak Ibu, hari ini kita mengawali pembelajaran kita. Kegiatan ini sebenarnya kegiatan lanjutan dari kegiatan TOT, kegiatan lanjutan dari TOT Microsoft Innovative Educator Expert tahun 2020. Nah, kewajiban saya selanjutnya ketika mengikuti TOT itu adalah saya harus membagikan apa yang saya dapat
dari pelatihan yang saya dapatkan dari Microsoft. Nah, saat ini sampai 10 nanti Bapak Ibu akan bersama saya kita belajar bareng gimana memanfaatkan Microsoft untuk model pembelajaran atau untuk proses pembelajaran. Ada beberapa materi yang nanti saya sampaikan. Saya akan share dulu tampilan layarnya. Saya akan tampilkan materinya. Bapak Ibu, bahwa saya sekarang lagi menampilkan file PDF. Terlihat nggak Bapak Ibu? Ya, ya. Slide-nya sudah terlihat. Ya, terlihat ya. Oke. Bapak Ibu, ada beberapa materi yang nanti Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama ada Microsoft Teams. Microsoft Teams ini aplikasi yang saat ini Bapak Ibu gunakan untuk kita berinteraksi seperti ini. Ya, ini nanti pertama Microsoft Teams. Yang kedua nanti saya akan sampaikan tentang materi Microsoft Forms. Microsoft Form ini hampir sama seperti kalau Bapak Ibu biasa menggunakan Google Form, hanya ini punyanya Microsoft. Ada beberapa perbedaan. Salah satu yang saya suka di Google Form-nya, di Microsoft Form ini adalah kita bisa membuat satu decision pertanyaan di Microsoft Form ini. Beda dengan Google. Di Google untuk hal seperti itu kita harus menambahkan pihak lain. Nah, kalau di Microsoft sudah ada pilihan itu. Saya akan jelaskan itu. Di pertemuan kedua kalau nggak salah nanti saya akan siapkan untuk materi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah OneDrive dan Office Online. Nah, OneDrive dan Office Online ini hampir sama seperti kalau Bapak Ibu menggunakan Google Drive. Nah, di Microsoft kita nyebutnya sebagai OneDrive. Nah, selanjutnya Office Online. Bapak Ibu selama ini menggunakan Office itu offline, kayak Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Jadi aplikasi itu bisa atau secara online. Nah, aplikasi itu nanti nanti kita juga sesuai. Ini hampir mirip seperti itu menggunakan blog ini. Apa sih ini? Apa sih ini ya? Blog. Nah, di web ada beberapa hal menarik. Salah satunya adalah kita menambahkan foto dan sebagainya. Nah, itu kita bisa atur lebih cantik dibandingkan kita menggunakan blog. Karena kalau kita menggunakan blog ada beberapa hal saya kadang untuk bikin foto-foto berjajar itu rada kesulitan. Tapi kalau kita menggunakan tweet ada beberapa hal yang mudah untuk kita buat. Oke, kemudian ada lagi materi yang namanya OneNote. OneNote ini salah satunya untuk kita bisa kalau Bapak Ibu materi, kemudian kalau OneNote ini kalau saya ibaratkan gini, saya punya buku, kemudian buku ini saya share ke siswa, tapi nanti di buku ini juga saya bisa mengumpulkan tugas-tugas siswa dan sebagainya. Itu
jadi satu. Gitu. Nah, aturan-aturan menggunakannya itu kita menggunakan OneNote. Hampir mirip seperti apa ya, Google Classroom deh, tapi di sini lebih kompleks untuk OneNote karena nanti OneNote ini dia ada di aplikasi Teams yang Bapak Ibu sudah install. Kalau Bapak Ibu menggunakan HP, OneNote Class Notebook ini sudah otomatis ada di aplikasi itu. Oke, itu aja materi yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, kalau penugasan, dari penugasan itu Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan kalau penugasannya bisa selesai, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 32 jam langsung dari Microsoft dalam bentuk e-sertifikat. Kemarin sudah saya sampaikan ke Microsoft undangan untuk Bapak Ibu, sehingga nanti kalau Bapak Ibu yang PNS biasanya dipakai untuk kenaikan pangkat, salah satunya kan membutuhkan undangan. Nah, nanti saya mintakan undangan resmi dari Microsoft, sehingga nanti itu bisa dipakai Bapak Ibu untuk data tambahan ketika Bapak Ibu mau menggunakan sertifikat dari 32 jam dari Microsoft ini. Itu materi-materi yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan ketika nanti kita berinteraksi selama tanggal 10 nanti, materi-materi yang kita akan ajarkan. Kemudian yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu, materi yang nanti saya sampaikan itu tidak mesti harus bertatap muka seperti ini, melalui recon seperti ini. Nanti kalau Bapak Ibu berhalangan hadir ketika di VidCon, tidak apa-apa. Nanti Bapak Ibu masih bisa melihat di rekaman VidCon-nya. Nanti rekaman VidCon akan bisa terlihat di kelas Bapak Ibu, di Teams Bapak Ibu. Itu yang penting Bapak Ibu menyelesaikan tugas yang diberikan. Nanti format tugasnya saya akan letakkan di Teams. Nanti menjelaskan menu-menunya yang di Teams. Ntar lagi saya akan jelaskan itu. Oke, itu materi awal yang saya ingin sampaikan. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Monggo. Pertanyaannya boleh dituliskan di chat juga nggak apa-apa, biar saya baca, kemudian saya akan jawab. Ini tadi ada pertanyaan, kalau dari HP bisa terdengar suaranya, tapi dari laptop Zoom. Ini Bapak Ibu, ada beberapa hal ya kalau kita ngomongkan di laptop. Ada beberapa hal, kadang ada yang support atau enggak itu juga berpengaruh suaranya bisa masuk atau enggak. Karena ada beberapa aplikasi misalnya tidak bisa terakses. Karena gini Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan teams.microsoft.com menggunakan browser, pastikan Bapak Ibu menggunakan browser Chrome. Karena yang support itu Chrome, terus ada dua lagi yang saya kemarin lupa, saya nggak screenshot. Ada dua lagi yang setahu saya untuk Firefox tidak support. Kalau saya yakin Bapak Ibu juga itu tidak support. Kemudian ketika selanjutnya misalnya ketika melakukan proses instalasi aplikasi di Teams di laptop, ada beberapa aplikasi virus tertentu, kalau itu biasanya ada aplikasi tambahan yang tidak terinstall. Jadi seperti misalnya punya saya, kenapa saya sekarang menggunakan mic besar seperti ini?
Kebetulan laptop saya itu soundcard-nya bermasalah. Kadang suaranya keluar, kadang enggak. Nah, sehingga saya harus membeli soundcard tambahan, USB soundcard. Sehingga saya tambahkan mic seperti ini, kemudian saya tambahkan sound di luarnya. Itu sebabnya. Karena memang ada beberapa laptop kalau itu juga tidak bisa terdengar dengan baik suaranya. Kalau ada gaung, karena kebetulan saya menggunakan mic shotgun. Ini karena kebetulan saya berada di pinggir jalan. Nah, suaranya yang mungkin berseliweran seperti itu kemungkinan karena suara kendaraan bermotor. Bisa jadi seperti itu. Dan biasanya diredam sama mic yang saya punya gitu loh. Sehingga kadang kayak terdengar lebih mendengung. Ini kebetulan tadi saya set kebanyakan bassnya. Itu sebelum saya lanjutkan untuk menjelaskan menu-menu di Teams, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan menampilkan menu-menu yang ada di Microsoft Teams. Saya akan tampilkan menu-menu yang ada di Microsoft Teams. Oke, bentar. Oke, Bapak Ibu bisa melihat tampilan menu yang saya bisa tunjukkan di Microsoft Teams saya? Bisa, oke. Saya lanjutkan. Bapak Ibu boleh nanti ketika Bapak Ibu menggunakan Teams, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Teams ini, itu salah satunya memang untuk Vicon seperti ini. Kemudian salah duanya, itu Bapak Ibu bisa manfaatkan ini sama seperti Google Classroom. Persis sama seperti Google Classroom. Memang untuk yang Teams ini ada sedikit kelebihannya kalau menurut saya. Tidak hanya kita bisa mengelola tidak hanya kita bisa mengelola kelas kita, tapi kita juga otomatis bisa membuat Vicon. Itu salah satu kelebihan dibandingkan kita menggunakan Google Classroom. Karena kalau di Google Classroom, kalau kita mau bikin Vicon, kita harus menggunakan Google Meet. Dan itu terpisah di tampilan Google Classroom-nya. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu menggunakan Teams seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat, tadi untuk masuk ke Vicon yang saya buat, Bapak Ibu tidak perlu nyari lagi link untuk Vicon. Bapak Ibu kan tinggal klik di menu yang ada, otomatis bisa menghadiri Vicon. Itu kelebihan yang peroleh. Saya akan jelaskan menu-menunya dulu. Ya. Oke, pertama adalah di pojok kanan kiri di pojok kiri atas, di situ ada activity. Menu activity ini dipakai salah satunya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ada notifikasi, itu akan muncul di sini. Misalnya akan ada pertemuan, itu akan muncul di sini. Kemudian ada yang memberikan kayak seperti ini ya, pertemuan pertama seperti ini, ada yang memberikan apa istilahnya,
menjawab atau memberikan pesan. Nah, itu otomatis akan muncul di sini. Itu untuk ini. Ini dipakai untuk Bapak Ibu bisa melihat notifikasi. Kemudian yang kedua, di chat. Yang kedua ini, chat. Chat ini dipakai untuk Bapak Ibu kayak DM lah, Bapak Ibu ketika DM. Nah, ini seperti ini. Ini menu-menu chatnya akan muncul di sini. Tidak hanya DM sih sebenarnya, beberapa chatting Bapak Ibu entah itu di forum atau di apa itu bisa dilihat di sini di chat ini. Ini beberapa chatting yang Bapak Ibu sudah lakukan, baik di grup maupun chatting Bapak Ibu di person. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah Teams. Nah, ini yang saya sampaikan ke Bapak Ibu, Teams ini hampir sama seperti Google Classroom. Kenapa saya bilang sama? Karena memang formatnya juga sama, hanya mungkin bentuk tampilannya yang sedikit berbeda. Ini kalau saya klik seperti ini, saya tunggu lagi, saya klik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ada beberapa kelas yang saya miliki. Atau kalau di sini menyebutnya ada beberapa Teams yang saya miliki. Jatim 9, tempat saya belajar TOT-nya. Ini kelasnya TOT saya. Kemudian ini kelas yang saya punya sebelumnya. Dan ini beberapa kelas yang saya ikutin. Saya kebetulan mengikuti kelasnya Bu Wahyu, Kepala SMK 6 Jember. Kemudian saya mengikuti kelasnya Pak Abdul Hayyi, Wakakurikulumnya SMK 6 Jember. Kemudian saya mengikuti kelasnya Guru Dewi Kuratul Ayun, salah satu guru SMK 6 Jember. Nah, sama seperti Google Classroom, Bapak Ibu nanti bisa aktif atau bisa masuk kelas baik sebagai guru maupun sebagai siswanya. Gimana caranya? Bapak Ibu boleh lihat di pojok kanan seperti ini, di pojok kanan atas ini. Ada join or create team di pojok kanan. Tinggal klik saja. Baru pilihan ada create teams, ada join team. Kalau create team itu berarti Bapak Ibu membuat tim sendiri, ya. Bapak Ibu membuat tim sendiri. Nah, ini kebetulan otomatis ada muncul kelas-kelas yang lain, ya. Muncul kelas-kelas yang lain. Kenapa muncul kelas-kelas yang lain? Kebetulan akun saya atau akun yang kita miliki sekarang ada akun guruinovatif.com. Maka semua yang punya akun Guru Inovatif ibaratnya di satu institusi. Kalau Bapak Ibu nanti misalnya di sekolah Bapak Ibu mempunyai akun, misalnya kalau di SMK 6 itu ada @smk6jember.sh.id. Maka bila ada guru yang punya akun SMK 6 Jember.sh.id, maka orang-orang yang punya akun tersebut akan tahu grup-grupnya. Nah, ini kebetulan otomatis kenapa saya bisa tahu grup-grupnya yang lain, karena kebetulan sama-sama punya akun guruinovatif.com. Oke. Saya lanjutkan di sini lagi, membuat Teams. Caranya membuat cukup create team. Kalau untuk gabung, sama seperti kita menggunakan Google Classroom, saya yakin Bapak Ibu banyak yang sudah menggunakan Google Classroom, maka tinggal klik kodenya. Tinggal masuk, tinggal klik kodenya. Nah, sekarang kita akan buat gimana caranya membuat timnya. Saya create teams seperti ini. Kemudian tinggal dipilih. Ada kelas, ada professional learning, ini educator working group. Ini kalau seperti itu bayang ya seperti kelas lah. Bapak Ibu jadi gurunya dan nanti akan ada siswanya di sini. Ini kalau kelas. Kemudian ada juga yang profesional PLC. Ada educator working group, ini bisa dipakai untuk Bapak Ibu misalnya
Untuk guru-guru produktif gabung bikin grup sendiri, itu bisa pakai. Staff itu bisa dipakai juga untuk staff. Ini untuk yang lain. Ini misalnya saya ingin buat grup khusus, bukan kelas lagi, tapi bisa. Masing-masing punya privilege-nya. Memang saya nggak bisa jelaskan detail privilege-nya, tapi sebenarnya tempatnya tidak beda jauh. Dalam artian nanti ada yang punya kelas, kemudian yang kedua ada yang jadi membernya. Nah, aturannya seperti itu. Oke. Sekarang kita coba untuk yang membuat kelas, karena nanti kita akan sering kali istilahnya berinteraksinya menggunakan. Saya klik satu seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini, create your teams. Nah, makanya satu yang seperti ini kita isikan nama teams kita atau nama kelas kita. Misal saya akan buat kelas AKL 1 misalnya. Itu seandainya ini di sekolah. Saya bikin nama kelas 11 AKL 1. Kita tinggal jelaskan deskripsinya. Kelas 11 akuntansi 1 misalnya seperti ini. Selanjutnya tinggal klik next. Masuk seperti ini, biasanya ditanyain, apakah Bapak Ibu akan langsung menambahkan siswanya? Kalau Bapak Ibu yakin siswanya sudah terdaftar, sebaiknya langsung ditambahkan. Sama seperti Bapak Ibu saat ini masuk di kelas saya, Bapak Ibu tidak perlu masuk ke Teams lewat kode, tapi Bapak Ibu begitu login, otomatis sudah masuk kelas. Nah, caranya supaya otomatis masuk kelas, maka di sini harus ditambahkan akunnya. Misal saya akan nyari akunnya. Nah, ini misalnya, begitu saya ketikkan Hayi, maka muncul akunnya Pak Abdul Hayi. Ini ada beberapa akun di sini. Oke, tinggal klik aja. Maka dia otomatis bisa kita tambahkan sebagai siswa. Ini sebagai siswa. Kita bisa juga menambahkan sebagai teacher. Dan sebagainya bahwa ini itu membernya atau pemiliknya itu tidak hanya saya, tapi bisa orang lain juga. Nah, misalnya Pak ini saya jadikan teacher, maka ketika saya tambahkan seperti ini, maka Pak Hai akan otomatis jadi teacher di kelas yang saya buat. Oke, kalau sudah tinggal close. Sudah, kalau seperti ini berarti saya sudah membuat satu kelas. Kita lihat, sekarang saya lagi aktif di kelas 11 AKL 1. Oke, apa yang bisa saya lakukan di kelas ini? Yang pertama yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah sama seperti dengan Facebook atau di media sosial yang lain. Bapak Ibu bisa post apa yang mau Bapak Ibu post di sini. Entah itu tulisan atau hal-hal tertentu, misalnya dalam satu hari Bapak Ibu bikin quote terbaru, misalnya hal-hal yang bisa menyemangatin murid-murid Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tuliskan di sini. Boleh tambahkan teks atau bisa Bapak Ibu tambahkan gambar di sini. Atau Bapak Ibu bisa nambahkan, ini saya klik di sini ada teks. Bapak Ibu bisa tambahkan materi yang mau Bapak Ibu masukkan. Boleh cari di Google Drive, di OneDrive Bapak Ibu. Bapak Ibu juga boleh upload dari komputer Bapak Ibu. Kalau OneDrive, nanti data-data Bapak Ibu akan tersimpan di OneDrive di sini. Ingat, OneDrive-nya akun Guru Inovatif, kemarin saya sempat cek, kita dapat 1000 giga atau 1 tera. Lumayan banyak. Kalau Bapak Ibu sering bikin video pembelajaran,
bisa langsung diupload di sini. Oke. Kita bisa nuliskan ngisinya di sini. Kemudian di kelas notebook, nah ini kelas notebook ini baru saya jelaskan nanti di sesi berikutnya, karena di kelas notebook ada beberapa hal yang penjelasannya sedikit lebih panjang. Oke, di post seperti ini, file ini juga Bapak Ibu hampir sama sih, post sama file ini khusus nanti kalau Bapak Ibu sama seperti ini, kalau Bapak Ibu menggunakan atau menggunakan, setahu saya di Telegram itu ketika kita upload file itu biasanya otomatis akan terpisah yang gambar itu nanti ada link-linknya yang bisa kita lihat. Kalau Bapak Ibu pernah aktif menggunakan salah satu media sosial yang di samping WhatsApp ada Telegram. Nah, file ini tempat filenya. Bapak Ibu kalau di file seperti ini, Bapak Ibu bisa mengupload file Bapak Ibu. Di sini ada file upload. Bapak Ibu juga bisa copy link. Kalau dari link yang lain itu bisa dikopikan atau tambahkan OneDrive Bapak Ibu. Oke, itu yang file. Kemudian selanjutnya ada assessment. Assessment ini hampir sama seperti kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom. Ini penugasan. Assessment ini penugasan. Di penugasan ini hampir sama di Bapak Ibu di sini membuat assessment aja, atau Bapak Ibu bisa membuat quiz, itu juga bisa dibuat di sini. Oke, kemudian hasil penilaian ini akan muncul di grid, sama seperti kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, gridnya akan muncul nanti di sini. Oke. Ini ya untuk yang menu-menu yang di sini. Kemudian ada lagi menu yang di sebelah sini. Di sini ada general. Nah, di sini ini yang kita sebut sebagai channel. Ini yang kita sebut sebagai channel. Apa fungsinya channel? Channel itu sama seperti gini. Saya biasanya memanfaatkan saat diisi banyak guru, maka saya bisa tambahkan di sini channel-channel ini dipakai untuk mata pelajaran. Ya, di sini dipakai untuk mata pelajarannya. Sehingga kalau siswa dalam kelas kemudian mata pelajarannya apa saja nanti bisa dilihat di sini. Ini kebetulan hanya general. Gimana saya bisa nambahkan? Cara nambahkannya adalah di kelas sebelah sakel ini ada titik 3. Tinggal klik aja kiri. Kemudian ini ada tambahan add. Di sini ada beberapa menu: manage teams, add channel, add member, leave team itu kalau kita mau keluar, edit team, get link team. Get link team ini sama seperti kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom. Bapak Ibu linknya apa? Itu bisa ditambahkan di sini. Diambilkan dari sini linknya. Oke, sekarang kita akan nambahkan channelnya. Caranya tinggal add channel. Nah, kita ketikkan aja. Misal channel ini saya kasih nama matematika. Saya tambahkan. Nih, sekarang saya punya channel baru matematika. Di kelas saya itu memang saya tidak sebutkan itu mata pelajarannya, tapi saya sebutkan pertemuannya. Karena kita hanya berinteraksi pembelajaran itu hanya dari tanggal 5 sampai tanggal 10. Nah, nanti saya akan membuat berapa kali pertemuan itu tergantung di situ nanti. Sehingga
Bapak Ibu ketika misalnya kita ketemu di pertemuan kedua ya Bapak Ibu boleh cek di situ untuk memudahkan. Nah, channel ini sebenarnya untuk memudahkan. Karena kalau kita letakkan di satu channel gini aja di general, ya di general seperti ini kan nggak semuanya akan data general akan banyak nanti. Nah, supaya dia bisa terpisah-pisah itu kita kelompokkan. Sama seperti kalau seandainya nanti ini Teams ini dipakai Bapak Ibu untuk pembelajaran kelas, itu bisa buat kelas dan ini buat kelas mata pelajarannya. Sehingga siswa itu tidak diberatkan dengan harus masuk ke channelnya Bapak Ibu yang banyak. Ke kelasnya Bapak Ibu yang banyak. Saya lihat memang beberapa waktu yang lalu ketika kita awal-awal pandemi itu Bapak Ibu berlomba-lomba bikin kelas. Sehingga setiap Bapak Ibu punya kelas sendiri dan punya siswa sendiri gitu. Nah, kadang yang akhirnya kan muncul di istilahnya banyak siswa yang kayak sambatan gitu loh. Sambatannya kenapa? Karena memang dia harus aktif di banyak dan tugasnya banyak. Gitu. Dan akhirnya muncul ada beberapa anak yang dia nggak tahu tugasnya apa. Mau nggak mau dia harus masuk ke kelas lagi. Nah, itu yang akhirnya siswanya yang kewalahan gitu loh. Nah, kalau kita bisa atur sedemikian rupa, siswa sudah masuk di kelasnya masing-masing, ya cukup dari tampilan seperti ini atau pengaturan seperti ini, nanti siswa akan mengerjakan sesuai mata pelajarannya. Nanti mata pelajaran misalnya di sini akan muncul banyak mata pelajaran, siswa kan sudah tahu nanti mata pelajaran apa yang nanti akan dikerjakan. Nanti cukup masuk di satu kelas sehingga dia nggak terbebani dengan banyak kelas, kecuali memang dia aktif di banyak kegiatan gitu loh. Tapi kewajiban dia di satu kelas itu sudah cukup sehingga akan nanti kelihatan. Bahkan di grade nanti itu akan kelihatan apa istilahnya progresnya satu anak. Oke. Itu hal dasar yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu tentang Microsoft Teams. Oh ya, satu lagi, gimana kita mengganti ikonnya ini. Bapak Ibu kalau bikin Teams, ikonnya kan standar seperti ini, hanya tulisan huruf aja. Kalau Bapak Ibu menghendaki tulisannya ini dalam bentuk gambar, Bapak Ibu tinggal klik tanda pensil di sini. Nanti tinggal ganti gambarnya. Saran saya, ganti gambarnya ini. Misalnya Bapak Ibu foto Bapak Ibu, atau kalau misalnya saya bilang kalau di SMK 6 Jember, ini gambarnya diganti dengan logo jurusan sama kelas. Nah, nanti tinggal klik upload seperti ini. Klik upload seperti ini, tinggal dicari gambarnya. Tinggal dicari gambarnya. Misalnya kelas 10 AKL. Nanti tinggal dipilih gambarnya, tunggu proses uploadnya. Sudah, nanti gambarnya akan tergantikan sesuai dengan gambar yang sudah kita upload. Nah, ini sudah ganti gambarnya, baru klik update. Tunggu prosesnya. Yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu, memang ini akses Microsoft ini itu bandwidth-nya lebih besar relatifnya, sehingga dibandingkan aplikasi mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom atau menggunakan, tapi mungkin tidak akan lama karena ketika
satu aplikasi itu sering dipakai, itu biasanya apa istilahnya provider memberikan layanan khusus di aplikasi tersebut. Sama seperti dulu ketika YouTube belum sebelumnya sekarang suka ada susah. Sekarang ketika YouTube beberapa provider itu bahkan menggratiskan untuk akses YouTube-nya. Itu ada seperti itu. Makanya memang untuk saat ini memang Microsoft untuk loading awalnya rada berat, tapi saya yakin setahun ke depan aksesnya akan jauh lebih mudah ketika nanti akan banyak yang mengaksesnya dan memanfaatkannya, Bapak Ibu. Oke, itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk di sesi ini. Nanti akan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu boleh jawab di grup, bertanya di grup agar video tutorialnya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, monggo ditanyakan. Pak, Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak Ahmadi, suara saya jelas? Jelas, Bu. Halo? Pak Ahmadi. Ini dengan Bu Yayu. Dengan Bu Yayu. Monggo Bu Yayu. Pak, mau tanya secara garis besar perbedaannya dengan Google Classroom apa ya? Secara garis dulu, kalau yang Bapak Ibu lihat di aplikasinya, kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom untuk Vicon, Ibu bisa langsung nggak di aplikasinya Google Classroom? Iya, punya sudah. Kalau biasanya Viconnya nggak, kalau untuk Vicon dengan Google Classroom biasanya Ibu langsung langsung gunakan Google Meet kan? Iya. Aplikasinya kan harus diinstal tersendiri tuh. Oh iya, itu ya bedanya dari Viconnya saja ya? Salah satu bedanya itu, kalau kita dengan Google dengan Teams ini kita cukup satu proses ini sudah jadi. Itu yang pertama. Kemudian nanti ada beberapa tampilan tertentu, Bapak Ibu, ketika saat ini memang saya nggak bisa tunjukkan karena saya takut ketika saya akses internetnya ngedrop ya. Salah satunya gini, Bapak Ibu misalnya mau menampilkan satu materi, menuliskan materi. Nah, materi itu sebenarnya langsung bisa dituliskan di Teams itu dan bisa langsung diedit. Kenapa? Karena kan kita bisa langsung terkoneksi dengan office.com. Akun Bapak Ibu itu nanti bisa diakses. Nanti Bapak Ibu coba juga akses ke office.com. Login menggunakan akun ini, maka nanti Bapak Ibu bisa mengakses Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint langsung. Nah, Teams ini nanti otomatis bisa terkoneksi ke sana. Intinya itu, Bu. Oke. Intinya nggak beda jauh deh apa pemanfaatannya antara Google Classroom dengan Teams, ya hanya beda merek lah. Iya, secara penyerapan kuotanya Pak, yang paling besar menyerap yang mana ya? Kalau terakhir saya kemarin sempat lihat di anunya hampir sama sih, Bu. Kalau tergantung ada paketan gratisannya atau enggak, atau paketan yang kan tergantung providernya juga. Setahu saya Telkomsel juga ngasih ada paketan khusus untuk misalnya lah untuk Viconnya Teams. Itu ada paketan murah juga menggunakan Teams Microsoft. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Bro?
saya lihat di chat. Oke, ini ada yang nanya, kalau belum mengerti boleh tanya di grup. Boleh Bu, nanti semua pertanyaan bisa dituliskan di grup WhatsApp-nya, nanti saya akan jawab. Sambil nanti sesekali saya akan upload juga video-video tutorial sama materi-materinya di grup. Sehingga kalau ada ditanyakan langsung. Oh iya Pak, ada yang lupa mau saya tanyakan. Oke. Yang terkait tadi Redem itu Pak, itu fungsinya tuh apa Pak yang tadi educational Microsoft tadi itu? Kita sempat. Oke. Ya, saya lupa itu yang saya mau sampaikan juga. Di Redem itu gini, Bapak Ibu sudah akses education.microsoft.com. Oke, sudah. Nah, Bapak Ibu ketika Redem, di situ Bapak Ibu klik di profil, nanti akan kelihatan bahwa Bapak Ibu menyelesaikan satu kegiatan. Dan setiap kali menyelesaikan satu kayak kursusnya deh, kursus singkatnya di Microsoft. Nah, nanti akan otomatis Bapak Ibu bisa download sertifikatnya. Oh, jadi fungsinya untuk mendapatkan sertifikat. Oke, tapi itu sertifikat dari Bu. Nanti di situ akan banyak kursus-kursusannya di Microsoft yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Oke. Oke, nanti hari ini apa atau besok deh. Untuk hari Senin, Bapak Ibu akan ada Vicon bersama dengan Velo. Velo ini yang trainer Microsoft di Indonesia, Velo-nya untuk guru inovatif. Ini nanti akan disampaikan jam 13. Nanti linknya akan kita share di grup, link Vicon-nya. Bapak Ibu cukup klik aja link itu dan biarkan masuk menggunakan akun Bapak Ibu ini. Nah, satu hal yang lagi yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, akun Teams ini untuk yang saat ini kita gunakan, ini untuk Vicon standar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung berinteraksi seperti ini. Itu pada saat sekali sesi seperti ini, orang yang bisa hadir itu bisa sampai 250 akun. Atau 250 ID yang bisa masuk secara bersamaan. Akun itu. Kalau nanti untuk acara hari Senin, itu acaranya bukan Vicon seperti standar seperti ini. Acara hari Senin itu live event. Live event itu Bapak Ibu tidak bisa berinteraksi langsung seperti ini. Yang bisa memberikan suara tampilannya, itu yang bisa tampil, itu hanya materi. Nah, di live event itu yang pada saat satu sesi live event itu bisa dihadirin sampai 1000 akun. Kalau untuk yang live event Bapak Ibu, itu bisa sampai 1000 akun. Bapak Ibu perlu ketahui, kayak Zoom saja untuk dapatkan akun yang 1000 itu harganya lumayan mahal. Saat ini Bapak Ibu dengan akun guru inovatif ini, Bapak Ibu bisa manfaatkan ini tidak hanya untuk meeting seperti ini, tapi Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk live event. Nanti di sesi berikutnya saya akan tunjukin gimana bikin live event seperti apa. Nanti saya ajarin. Saya akan buatkan tutorialnya, Bapak Ibu bisa lihat, nanti bisa dimanfaatkan akun Bapak Ibu untuk melakukan proses itu. Karena kebetulan saya sudah pernah menggunakan akun guru inovatif ini, salah satunya untuk webinar yang diadakan oleh PGRI Jember. Itu kita menggunakan akun guru inovatif ini. Itu Ibu, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadwal Pak, jadwal untuk besok sampai 5 hari ke depan. Nanti saya share Bu ya. Sudah buatnya. Nanti kita saya kebetulan sudah setting jadwalnya
itu seperti saat ini yang tidak mengganggu kerjaan utama Bapak Ibu. Karena rata-rata kan Bapak Ibu bekerja di jam-jam segitu sehingga nanti saya ngambil jadwalnya itu sampai jam 4 itu. Oke. Belum lama lah. Yang penting apa istilahnya kita sharing apa ya informasinya, karena saya juga lagi belajar juga sih, kita memanfaatkan baru juga bagi saya, tapi alhamdulillah kami juga, saya sendiri sudah mencoba ini lebih dari 3 bulanan. Saya juga sudah nyoba ini untuk SMKN 6 Jember. Kebetulan sudah punya akun sendiri @smkn6jember.sia.id, dan ini sudah bisa dimanfaatkan oleh gurunya masing-masing. Oke, ada Ya. lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sampun Pak, mungkin di grup WA saja lebih detail nanti. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup dulu saat ini ya Bapak Ibu. Yang bisa saya sampaikan, kita akan ketemu lagi di besok hari, mendengarkan materinya dari Velo, kemudian beberapa penugasan nanti saya akan sampaikan di grup. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.